Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Haura Tahani, mahasiswi dari IAIN Langsa, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di podcast perdanaku ini, aku akan membahas tentang inovasi teknologi sebagai pendukung media pembelajaran generasi milenial. Pada abad ke-21, kecenderungan manusia terhadap perkembangan teknologi sangatlah pesat. Di era globalisasi yang sekarang sangat jarang jika ada manusia yang nggak menggunakan gadget. Jadi kalau kalian lihat, masyarakat sekarang pasti tidak ada lagi tuh yang nggak menggunakan gadget. Informasi dan komunikasi orang sekarang sudah menggunakan alat komunikasi yaitu berupa gadget sebagai sarana teknologi. Masyarakat sekarang juga nggak harus nonton TV dulu loh untuk mendapatkan informasi, tapi dengan menggunakan HP, masyarakat mendapatkan informasi lebih banyak. Dan teknologi zaman sekarang juga membuat siswa lebih banyak minat membaca, misal seperti berita yang mudah yang didapatkan dan diakses. Informasi dan komunikasi juga dapat merubah kehidupan sehari-hari manusia, termasuk di dalam dunia pendidikan. Alat komunikasi yang dapat memberikan informasi tidak hanya HP, tapi alat lainnya itu kayak laptop dan komputer. Alat teknologi dan komunikasi tersebut juga nggak mandang tua dan mudanya, karena orang-orang tua juga bisa menggunakan HP itu sendiri. Nah teman-teman, tanpa kita sadari atau tidak, teknologi terus berkembang loh dari waktu ke waktu sesuai zamannya. Salah satunya dari produk teknologi itu, yaitu media pembelajaran. Pembelajaran yang menarik akan membuat siswa menjadi lebih tertarik terhadap pelajaran tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi tersebut dalam suatu sistem yang dikenal dengan pembelajaran digital. Zaman dulu, manusia belajar monoton, kayak harus pergi ke sekolah dulu untuk mendapatkan ilmu dari guru yang mengajarkan setiap materi dan mata pelajaran. Dengan berubahnya perkembangan zaman, peserta didik tidak lagi harus dengan membaca buku, tapi dengan alat teknologi dan komunikasi, peserta didik banyak dapat wawasan. Karena kalian dengan menggunakan gadget aja kalian udah bisa hanya di-download, udah dapat membaca buku. Apa yang kalian mau, kalian sudah dapat banyak wawasan. Saat ini, teknologi komunikasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari loh dalam menjalani aktivitas. Terlebih lagi disertakan dengan layanan akses internet. Pada tahun 2045 adalah menjadi tahun emas bagi bangsa Indonesia karena banyak yang diharapkan oleh bangsa Indonesia agar bisa menjadi negara yang unggul, mulai dari lebih berkembangnya hal perekonomian, pendidikan, dan teknologi. Salah satu prioritas pendidikan yang untuk ditingkatkan yaitu kualitas pendidikan seperti khususnya itu kualitas pembelajaran. Karena apa yang dilakukan dalam mengembangkan pembelajaran untuk mendapatkan kualitas pendidikan dengan cara mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran. Peserta didik harus perlu difasilitasi suatu pembelajaran untuk memunculkan beberapa aspek seperti karakter dan pengetahuan tinggi yang diperlukan di era 2045 yang akan datang agar bangsa Indonesia dapat bersaing secara global dan mewujudkan harapan Indonesia di tahun 2045. Generasi yang berperan penting pada tahun 2045 adalah mereka yang kini berusia di usia SD, SMP, dan SMA. Inovasi dalam media pembelajaran akan terus meningkat di masa yang akan datang atau zaman yang akan datang, karena media pendidikan akan diperkirakan kental dengan teknologi yang berbau-bau informatika gitulah, yang dimana-mana semua manusia diharuskan untuk bisa menggunakan alat teknologi dan komunikasi. Kalian tahu kan, pendidikan yang berkualitas dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang ikut andil dalam membangun bangsa dan negara ke depannya loh, khususnya tuh pada tahun 2045 yang akan datang. Pendidikan tentu saja dianggap penting karena dapat menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme
dalam memajukan negara, agar negara tersebut mendorong lulusan terbaik, guru yang berani terjun ke dunia bisnis atau dapat membuka usaha sendiri dan lapangan pekerjaan. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia ini, kalau seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, cenderung pasti mereka memiliki masa depan yang cerah, karena mereka itu punya pemikiran yang kritis untuk melihat dunia secara luas. Kemampuan seperti inilah yang paling banyak dicari untuk dunia pekerjaan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kunci paling utama untuk setiap manusia, untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, dan pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah. Saat ini, seorang pendidik sedang menghadapi proses belajar dan mengajar yang disebut sebagai generasi milenial, yang dimana kita semua tuh tahu bahwa generasi milenial ini fasih dalam hal teknologi. Mereka adalah generasi digital yang mahir teknologi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran, serta berbagai aplikasi komputer. Seorang peserta didik ini mampu mengakses berbagai informasi sehingga makin memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar dan dapat memudahkan kepentingan kehidupan kesehariannya. Pada era globalisasi yang sekarang, generasi milenial sekarang sangat mudah berinteraksi loh dengan semua kalangan. Mereka tidak memandang tua atau mudanya juga dengan melalui berbagai situs jejaring sosial. Salah satu pembelajaran digital pengaplikasiannya pada abad ke-21 ini yaitu melalui pembelajaran berbasis mobile atau disebut dengan mobile learning. Mobile learning ini disebut dengan belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang didukung oleh teknologi zaman sekarang. Dan generasi milenial sekarang dari sejak kecil itu udah dikenalkan oleh orang tuanya dengan alat teknologi dan komunikasi. Dan generasi milenial sekarang dari sejak kecil udah dikenalin oleh orang tuanya tuh dengan alat teknologi dan komunikasi tersebut. Dan itu sebenarnya membuat buruk terhadap kepribadian mereka. Mobile learning ini juga membuat minat membaca peserta didik lebih minat, sehingga mereka sangat tertarik terhadap gadget tersebut. Pembelajaran digital menjadi lebih efektif dibandingkan dari pembelajaran tatap muka di sekolah. Pembelajaran digital ini bukan hanya sekedar mengikuti tren, tapi udah berkembangnya zaman, maka diharuskan pula sebagai peserta didik harus bisa menjadi seorang pelajar yang mahir dalam menggunakan teknologi dan komunikasi di zaman sekarang, karena dapat meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Nah, teman-teman, dari pembahasanku di atas, aku dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik menjadi berjalan dengan mudah dan jelas. Tujuannya juga agar pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Demikian podcast perdanaku kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan ya. Dan semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat yang udah mendengarkan podcast pertamaku. Dan aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.